Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Mari kita sembah Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Ku yakin Tuhan senantiasa memberkati, akan selalu berkasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, mungkin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu akan terjadi tanpa Tuhan selalu bersama harapu seumur hidupku. Allah Ebenezer, sampai di sini Engkau selalu menolong kami. Selalu berkati, hati Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bukti udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu tak akan terjadi tanpa diriku. Tuhan selalu pelihara biarlah kami memandang langit, tidak pernah menabur dan tidak menyerah, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukan dan baik jauh melebihi kasih setia Tuhan lebih dari kiranya kami senantiasa memandang Tuhan selalu
tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu Dia peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan hidupku. Pada pagi hari ini kami percaya pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya, 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 amin. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau sedang dalam pergumulan dan doa. I just want to say Tuhan selalu menolong kita, amin. Musim memang akan selalu berganti. Sometimes kita dalam keadaan di puncak. Sometimes kita ada keadaan di tengah-tengah. Tapi kadang kala kita juga ada di dalam keadaan yang begitu terpuruk sampai kita nggak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Karena orang tahu kita selalu kuat, orang tahu kita selalu ada, orang tahu kita selalu baik-baik saja, orang tahu mungkin, kamu kan hamba Tuhan, kamu pasti selalu oke-oke aja. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, musim akan selalu berganti. Sometimes kita up, sometimes kita down. Sometimes kita ada di tengah-tengah kehidupan yang terang benderang. Kadang kita ada di tengah kegelapan. Dan kadang kita nggak tahu, mungkin di dalam level kehidupanmu setiap orang memiliki ujian. Setiap orang memiliki cobaan. Hanya saja nggak setiap kali kita bisa share ke orang. Nggak setiap kali kita bisa sampaikan unek-unek kita, masalah kita kepada Tuhan. Namun satu hal, I just want to say, God is our Ebenezer. Sampai di sini, Tuhan pasti akan tetap menolong kita. Kemarin Tuhan sudah tolong kita. Kemarin dan kemarin Tuhan sudah tolong kita. Tapi sampai hari ini Tuhan pasti akan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan terus bawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Hari ini tahun 2023, ya saudara, 14 Januari, 14 hari yang sudah kita lalui di tahun yang baru. Sampai hari ini saya tidak melihat bahwa sekalipun Tuhan meninggalkan saya. Musim memang akan selalu berganti. Namun satu hal saudara, fluktuasi kehidupan kita itu dinamika yang membuat kita percaya bahwa di dalam setiap keadaan Tuhan pasti menolong. Waktu engkau lapar, Tuhan kenyangkan. Dan waktu engkau terlena, Tuhan juga akan menarik engkau untuk kembali ke pelukannya dan berkata, "Come my son, come my daughter." Engkau sudah terlalu jauh. Hari ini engkau sudah terlalu nyaman. Stop di tempatmu dan renungkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu menolongmu dan memeluk engkau. Sepanjang hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal per hari dari 1 Samuel 5 hingga 1 Samuel yang ke-9. Umat Tuhan yang diberkati, garis besar dari firman Tuhan ini kemarin kita sudah belajar tentang Hana. Bagaimana kelahiran Samuel, dia merupakan anak yang dinazarkan oleh Hana dengan doa dari Hana. Dia adalah seorang biasa. Doanya lahir dari sebuah pergumulan. Doanya lahir di tengah-tengah penderitaannya ketika dizolimi oleh madunya. Tetapi doa orang yang tersakiti, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, nasarmu Tuhan akan dengarkan. Bahkan Hana mendapatkan 5 kali lipat dari apa yang dia doakan. Karena apa yang dia dapatkan dia kembalikan ke Tuhan. That is why, saudara, setiap apa yang kita kembalikan kepada Tuhan,
Tuhan berkati berlipat kali ganda. Bukan 10 kali lipat, bukan 20 kali lipat, tetapi 5 kali lipat, bukan 30, 60, tetapi 100% Tuhan gantikan, bahkan berlimpah-limpah Tuhan kembalikan kepada Hana. Hana adalah ibunda dari Samuel. Dan bagaimana keberadaan Samuel? Saudara, begitu anak ini cerai susu, dia sudah ada di dalam rumah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam iman kita, kita tidak mengenal baptisan anak, tetapi kita mengenal penyerahan anak. Itu sebabnya saudara, anak yang engkau punyai itu bukan milikmu sendiri. Mari kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dengan anak-anak, Tuhan juga akan memberkati kita dengan anak-anak yang kita kembali kepada Tuhan sebagai anak-anak yang melayani dan takut akan Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi dengan kisah dari Samuel? Saudaraku, Samuel mengenal kasih sayang orang tuanya lewat kunjungan mamanya yang setiap tahun dia datang berkunjung, mempersembahkan persembahan, memberikan dia baju efod kecil, mulai dari baju efod kecil sehingga dia menjadi besar. Dia besar di rumah Tuhan. Dan hingga pada akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia belajar mendengar suara Tuhan ketika pertama kali dia tinggal bersama-sama dengan Imam Eli. Dia mendengar suara dan suara itu dia dengar Samuel. Lalu dia bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, engkaukah yang memanggilku?" Lalu Eli bilang, "Saya tidak pernah memanggil kamu." Lalu dia bertanya lagi sampai ketiga kali. Lalu Imam Eli itu sadar, itu Tuhan. Kalau Tuhan berkata, memanggil engkau, jawablah, "Ya Tuhan, berbicaralah kepadaku." Mulai dari hari itu, Samuel mendengar suara Tuhan secara audible. Dan tahulah Imam Eli bahwa Samuel dipanggil Tuhan. Karena dia mendengar langsung suara daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari saat itu, Samuel tidak membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur di dalam 1 Samuel 3. Satupun firman Tuhan tidak dibiarkan gugur oleh Samuel. Dan sejak saat itu, Tuhan mulai membesarkan nama Samuel. Dia besar bukan di tangan Hana, dia besar di tangan Tuhan. Betapa indahnya saudara, kalau anak-anak kita besar di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya anakmu bukan kepunyaanmu. Kembalikan kepada Tuhan dari masih kecil. Izinkan dia masuk di dalam pelataran Tuhan. Belajar untuk melayani, belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Anakmu bukan milikmu. Engkau tidak didik dia menjadi seorang modeling dari kecil. Engkau tidak mendidik dia untuk menjadi seorang seperti yang kau mau dari kecil. Sehingga dia menjadi milik kepunyaanmu seutuhnya. Anakmu adalah milik Tuhan. Terimalah dia dari Tuhan, persembahkan dia di bait suci, dan bawa dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Samuel. Saudara, itulah yang saya mau katakan. Kalau kita berdoa untuk kepentingannya Tuhan, Tuhan mengembalikan itu 100 kali lipat. Kalau kita berdoa minta sesuatu dari Tuhan untuk kita pakai untuk diri kita sendiri yang diberkati. Tapi karena doa Hana, dia minta kepada Tuhan, dia kembalikan kepada Tuhan. Apa yang dia minta itu menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi berkat untuk Israel. Samuel menjadi hakim setelah Eli. Samuel menjadi hakim yang dikenal jauh lebih hebat daripada Eli. Sebab Eli, anak-anaknya Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang menjadi keturunan imam, tetapi mereka tidak melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya Samuel sangat dimuliakan di dalam kepemimpinannya sebagai hakim. Dia juga dikenal sebagai nabi. Orang yang memerintah di tengah-tengah Israel disebut sebagai hakim. Seorang bisa disebut hakim karena dia memerintah di Israel untuk memberitakan tentang kedahsyatan Tuhan. Tetapi seorang hakim belum tentu disebut sebagai nabi. Seorang nabi pastilah adalah hakim pada zaman waktu itu. Tetapi seorang hakim belum tentu sebagai nabi. Oleh karena ada hakim-hakim, contohnya ada hakim yang bernama Abimelek di zaman pemerintahan di zaman pemerintahan Israel, dan Abimelek ini bukan dikenal sebagai nabi yang benar. Tetapi ada seorang nabiya yang menjadi hakim juga namanya disebut Deborah. Jadi tidak semua hakim adalah nabiya.
atau nabi. Tetapi setiap yang disebut nabi pasti dia adalah hakim. Dan pada zaman itu hakim yang terakhir adalah Samuel. Samuel adalah hakim yang terakhir karena pada zaman kepemimpinan Samuel, Israel meminta seorang raja. Dan Samuel merupakan nabi yang pertama kali mengurapi, meneguhkan seorang raja, yaitu raja pertama Israel, yaitu Saul. Sejak saat itu, nabi-nabi juga ada dibangkitkan, imam-imam ada dibangkitkan mendampingi para raja. Tetapi istilah hakim terakhir disebutkan kepada Samuel. Dan Samuel merupakan hakim yang terakhir. Selanjutnya kepemimpinan menjadi kepemimpinan raja yang dipimpin oleh raja mulai dari Saul, kemudian ada Daud, kemudian ada Salomo, kemudian ada Yerobeam, ada Rehabeam, dan seterusnya. Raja-raja Israel dibangkitkan setelah itu. Tetapi ada para nabi atau para imam yang terus mendampingi raja-raja. Jadi pada zaman perjanjian lama, raja berdiri sendiri, imam berdiri sendiri, karena raja itu tugasnya pemerintahan kerajaan. Dan nabi itu atau imam itu tugasnya adalah untuk persembahan, untuk imam, untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada zaman perjanjian baru, imamat yang rajani. Jadi keimaman dan sekaligus otoritas kerajaan ada di dalam diri orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Selanjutnya saya akan membacakan garis besar kitab 1 Samuel 5 hingga 1 Samuel 9. Samuel memerintah sebagai hakim terakhir sesudah kepemimpinan raja-raja Israel dimulai. Pada pasal yang keempat dimulai dengan perebutan tabut Tuhan oleh bangsa Filistin. Memang pada zaman itu peperangan selalu terjadi antara bangsa-bangsa yang ada di Kanaan dengan bangsa Israel. Selalu terjadi seperti itu karena siklus hakim-hakim itu ada hakim damai. Selanjutnya hakim mati, bangsa dari Kanaan itu menyerang lagi. Dan selanjutnya siklus terjadi tersebut. Sampai pada pemerintahan hakim Samuel. Kemudian ada perebutan tabut Tuhan oleh bangsa Filistin. Tabut Tuhan itu dirampas. Tabut Tuhan yang merupakan tempat di mana Tuhan berdiam. Di dalam tabut Tuhan itu ada tongkat Harun, ada 2 loh batu, ada mana sorgawi, dan di tabut Tuhan ini ada kerubim yang menutup dengan sayap. Dan tabut Tuhan ini adalah lambang di mana pemerintahan kerajaan Allah menyatakan kuasanya, hadirat Tuhan dinyatakan di sana, kemuliaan Tuhan ada di sana. Nah, tabut Tuhan ini yang begitu dijaga, begitu dihargai oleh bangsa Israel, selanjutnya direbut oleh bangsa Filistin. Artinya ini pertahanan bangsa Israel sudah diterobos. Karena kemah suci sudah dilanggar oleh mereka dan mereka masuk dan merebut tabut Allah. Nah, tabut Tuhan yang di mana tabut Tuhan itu berada bagi bangsa Israel, tiang awan dan tiang api berkuasa dan Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel dan mereka dipelihara, dijaga, dilindungi oleh karena tabut Tuhan menandakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi beda ceritanya ketika tabut Tuhan itu dirampas. Filistin merampas tabut Tuhan. Tetapi apa yang dirampas oleh mereka tidak menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Filistin. Bahkan mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami borok, mereka mengalami banyak kematian, mereka mengalami banyak penumpasan oleh tabut Tuhan yang ada di sana. Mereka binasa, mereka terkena sakit penyakit dan itu menimbulkan kegemparan di tengah-tengah bangsa Filistin. Tabut Tuhan ditempatkan di tanah orang Filistin tapi tidak menjadi berkat, bahkan menjadi kutuk di tengah-tengah kehidupan mereka. Membuat mereka ketakutan, membuat mereka gentar dengan Allah Israel. Semata-mata Tuhan menunjukkan aku Tuhan yang berbeda, di mana engkau tidak bisa sembarangan menyembah aku kalau aku tidak berkenan. Demikian pula saudara, kalau kita tidak ada perkenanan Tuhan, mustahil engkau dan saya bisa menyembah Tuhan. Jadi merupakan sebuah privilege, merupakan sebuah hak istimewa kalau kita diterima oleh Tuhan. Karena tidak setiap orang bisa diterima Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan, kalau dia tidak membuka tangan kasih karunia-Nya. Dan hari ini bangsa-bangsa asing yang di luar dari bangsa Israel, engkau dan saya diterima Tuhan dengan lapang dada. Bahwa engkau dan saya orang-orang yang tidak terhitung di dalam bilangan bangsa pilihan Tuhan adalah orang-orang yang diterima untuk persembahan kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara.
Pada zaman dulu, perjanjian lama, bangsa Filistin, mereka pun merebut tabut Tuhan. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Bahkan kutuk ada di tanah mereka. Itu sebabnya kita yang hidup pada zaman hari ini, jangan engkau menyia-nyiakan kalau Tuhan melawat kehidupanmu. Jangan engkau menyepelekan hadirat Tuhan kalau dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mau ditemui oleh kita, itu merupakan sebuah hak istimewa. Jangan engkau menyepelekan hadirat Tuhan. Karena itu sangat berharga. Sebab di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hadirat Tuhan itu menjadi bau yang menakutkan. Di tengah-tengah bangsa yang menerima Tuhan, dia menjadi bau yang harum. Saudara ini berkati. Ketakutan itu membuat bangsa Israel mencari cara. Bagaimana caranya supaya kami dapat mengembalikan tabut Tuhan dari bangsa Israel. Saking ketakutan mereka akan terus dihantam oleh penyakit yang menimpa mereka. Mereka bertanya bagaimana kami harus mengembalikan. Lalu mereka mendapat ide karena mereka bangsa kafir. Mereka mendapat ide untuk mengembalikan kebutuhan itu. Mereka akan membuat tikus-tikus emas, lalu benjol-benjol yang dari emas, dan 5 raja orang Filistin itu mau mengantar kembali tabut Tuhan itu kembali ke bangsa Israel. Dan peperangan itu terus terjadi, saudara. Namun apa yang terjadi? Tabut dikembalikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin. Mengapa? Karena ada satu orang nabi, ada satu orang hakim, dialah Samuel, anak dari Hana. Hana yang dihina oleh Penina, Hana yang pernah direndahkan oleh Imam Eli. Doa Hana terkabul melahirkan seorang nabi yang paling terkenal pada zamannya, yaitu Samuel. Samuel berdoa dan kemudian dia membangun sebuah mezbah, dan di mezbah itu mereka membangun sebuah mezbah batu yang kemudian mereka menyebutnya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya sampai di sini Tuhan senantiasa menyertai kita. Ebenezer itu terjadi di dalam kehidupanmu. Samuel hidup sebagai hakim selama umur kehidupannya. Dan saudara, masa kejayaan pemerintahan Saul, inilah masa di mana orang Israel berkata, Samuel, engkau punya anak tidak takut akan engkau seperti engkau. Kami takut kalau kami mendapatkan serangan dari bangsa-bangsa yang di luar bangsa kami. Itu sebabnya pilihlah di tengah-tengah kami seorang raja. Dan Tuhan pun marah karena engkau memilih untuk memilih raja. Aku akan memilihkan raja bagimu. Tapi mulai hari ini engkau sendiri akan, ya, di tengah-tengah kehidupan sebagai raja, engkau harus melayani raja tersebut. Ketika bangsa Israel memilih seorang raja, Tuhan merasa, kenapa mereka tidak mau langsung berhubungan denganku? Kenapa harus melalui imam? Kenapa harus melalui raja? Namun itu pun Tuhan menyediakan seorang raja. Itu sebabnya dia memerintahkan, Samuel pergi temui seseorang yang berperawakan tinggi. Dia adalah seorang yang bernama Saul dari keturunan suku yang terkecil, yaitu suku Benyamin. Orang Israel menghendaki raja pada pasal yang ke-8. Kemudian Saul diurapi menjadi raja pada pasal yang ke-9 hingga pasal yang ke-10. Demikian garis besar kitab 1 Samuel 5 hingga 1 Samuel 9, saudara. Yang menarik dari sini kita akan belajar tentang kehidupan Samuel. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. God has brought us here. God has brought us this far. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan tuntun kita. Dia tetap menolong. Tuhan selalu, dia selalu menolong, dia selalu menjaga, dia selalu membawa kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Dia selalu membawa kita keluar dari lembah kepada bukit-bukit pertolongan daripada Tuhan. Saudara, Samuel dipakai oleh Tuhan membawa Israel dari lembah kekelaman, dari lembah-lembah pertempuran masuk kepada kemenangan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, Tuhan menolong kita. Ada batu perlindungan, ada tubuh pertahanan, ada tempat kota-kota perlindungan Tuhan sediakan bagi orang yang senantiasa mau berjalan dengan Tuhan. Kalau engkau berhenti di satu titik, mungkin Tuhan tidak akan membawa engkau di Ebenezer. Saudara, kita mau belajar tentang Samuel. Perjalanan Samuel sebagai anak Nazar dari Hana
Itu merupakan perjalanan yang adikodrati. Mengapa? Karena dia hidup di bait Allah dan dia mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika engkau adalah bagian yang diminta oleh Tuhan, bagian yang dianugerahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluargamu, kehidupan di tengah-tengah bangsamu, di tengah-tengah kotamu. Engkau adalah orang yang dipilih, engkau adalah orang yang diurapi. Dan dimanapun kamu berada, di situ Tuhan bekerja. Samuel adalah seorang nabi yang ketika sejak hari di mana Hana menyerahkan sejak dia cerai susu, dia telah menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang nazir, seorang yang dikhususkan, seorang yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Mari saudara, kalau engkau memiliki anak, khususkan dia untuk menjadi anak yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Bukan anak yang engkau persiapkan untuk menjadi seorang polisi, engkau persiapkan dia menjadi seorang hakim, engkau persiapkan dia menjadi seorang dokter. Anakmu bukan milikmu, tetapi anakmu ketika engkau persembahkan kepada Tuhan, seumur hidupnya engkau nggak pernah akan takut lagi. Kita nggak pernah lagi mendengar tentang Hana, bagaimana dia pusing kepala mengurus anaknya Samuel. Kenapa? Karena begitu dia sudah serahkan kepada Tuhan seumur hidup dari Samuel, itu dia sudah belajar mendengar suara Tuhan dari dia kecil. Saudara, kalau anakmu untuk dirimu sendiri, sampai dia besar, sampai dia tetek nenek, sampai dia udah menikah, bahkan dia hamil di luar nikah, engkau masih sibuk memberikan dia nafkah, dan engkau masih sibuk menasihati anakmu. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak pernah belajar untuk mendengar nasihat Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan dari kecil persembahkan anakmu kepada Tuhan. Supaya engkau nggak pusing kepala saudara. Hana adalah seorang tua yang paling senang. Karena begitu dia cerai susu dengan anaknya, dia nggak sibuk mendidik anaknya Samuel. Karena Samuel sudah terlatih mendengar suara Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah engkau adalah orang tua yang mendidik anak-anakmu untuk mendengar suara Tuhan? Kalau kita nggak mendidik anak-anak kita secara pribadi mendengar suara Tuhan, menyerahkan mereka dalam rencana Tuhan, seumur hidupmu, engkau akan menjadi penasihat ajaib untuk anakmu. Tetapi kalau engkau serahkan anakmu di dalam rumah Tuhan, seumur hidupnya, Tuhanlah yang akan menjadi penasihat ajaib bagi anak-anakmu. Samuel taat mendengar suara Tuhan, dan dia menjadi hakim yang paling berpengaruh di Israel. Kita balik ke belakang di dalam pasal 3. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, ya Bapa, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Samuel mulai belajar mendengar suara Tuhan ketika dia masih kecil. Eli tidak lagi mendengar suara Tuhan. Imam berpengaruh di Israel pada waktu itu, Imam Eli, orang Lewi, anaknya Hofni dan Pinehas sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Tetapi anak kecil ini mendengar suara Tuhan. Dia minta, kasih tahu apa yang Tuhan kasih tahu samamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu padanya dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jika anak-anak belajar mendengarkan suara Tuhan, mereka melatih untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Sama seperti Samuel. Bahkan Samuel, tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dia senantiasa mengikuti apa maunya Tuhan. Apa yang terjadi? Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman. Amin. Perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Perkataan Samuel didengar oleh seluruh orang Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Saudara yang diberkati, Samuel taat mendengar suara Tuhan dan dia menjadi hakim dan nabi yang berpengaruh di Israel. Mari belajar mendengar suara Tuhan. Dari tuntunan suara Tuhan, engkau dan saya tidak pernah akan bisa gagal. Amin. 1 Samuel 5 ayat pasal 5 hingga 9, kita akan baca dari 1 Samuel 7. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan
sebagai korban bakaran, dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Israel dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara, seumur hidup Samuel, Filistin tidak bisa kalahkan. Filistin ditundukkan dan tidak berani memasuki Israel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah di sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer artinya batu pertolongan. Pada waktu itu mereka percaya ketika bangun mezbah dan mereka mengeluarkan semacam perkataan, di sini Tuhan menolong kita. Itu adalah satu tugu yang dibangun antara Mispa dan Yesana pada tahun 1000 sebelum Masehi sebagai satu batu peringatan akan pertolongan Tuhan bagi Bani Israel dalam peperangan melawan kaum Filistin. Nah, latar belakang Ebenezer adalah pengalaman bangsa Bani Israel yang dilepaskan oleh Tuhan dari bahaya laten yang tadi kita sudah bacakan di dalam 1 Samuel 7. Kemenangan Bani Israel ini dikesakan sebagai mujizat karena mereka dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Bani Israel bisa memukul kalah, bahkan Bani Israel terus mengejar kaum Filistin sampai hilir Betkar. Di tempat peperangan inilah Nabi Samuel membangun tugu dan menamainya Ebenezer. Katanya, sebab sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya, dahsyat Tuhan menolong kita. Ebenezer ini atau disebut mereka sebagai batu penolong mengingatkan mereka bahwa perjalanan bangsa Israel itu panjang, saudara. Tetapi kemanapun bangsa Israel berjalan, bahkan sampai di titik terendah, sampai di titik dimanapun mereka berada, Tuhan dapat diandalkan, saudara. Ebenezer itu adalah tempat di mana Israel 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin di dekat Afek di sebelah utara Saron. Tempat yang mereka sebut Ebenezer itu, yaitu di daerah dekat Mispa. Anak-anak Eli terbunuh. Anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas sebelumnya itu terbunuh. Kemudian di tempat di mana mereka dikalahkan, itu tabut kemudian dirampas di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 dan 22. Tabut perjanjian dirampas, itulah tabutnya dibawa ke daerah bangsa Filistin. Dan awal dari kurun waktu orang Filistin menjadi tuan penguasa atas Israel, yang berjalan sampai masa kejayaan nasional muncul kembali pada zaman Israel. Nah, yang kedua, nama batu yang didirikan oleh Samuel antara Mispa dan Yesana beberapa tahun sesudah suatu pertempuran. Ini kemudian menjadi peringatan. Dulu mereka dikalahkan dan tabut itu direbut, tetapi di tempat yang sama mereka mengalami kemenangan. Mereka memperingati kemenangannya melawan orang Filistin. Mungkin batu itu diberi nama yang sama dengan nama tempat Israel kala dahulu untuk memberi kesan bahwa sekarang kekalahan itu sudah berbalik. Tempat batu itu yang setepatnya tidak diketahui, tetapi mereka menamai tempat itu, disitulah area di mana mereka membangun mezbah dan disebut Ebenezer. Saudara, Ebenezer ini artinya di tempat itu engkau pernah mengalami kekalahan. Tetapi di tempat yang sama ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau mengalami kemenangan. Mungkin di tempat yang sama, di area yang sama, engkau pernah dikalahkan karena engkau tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Tetapi ketika engkau mengenal Tuhan, tempat yang sama itu bisa dikalahkan. Pada waktu Imam Eli memerintah, pada waktu Hofni dan Pinehas memerintah, di sana nggak ada suara Tuhan. Imam Eli sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan.
Dan pada waktu dia mati, anak-anaknya mati, Israel dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi ada satu terang Tuhan yang ajaib itu muncul karena ada satu orang anak kecil yang bertumbuh menjadi anak muda, yang bertumbuh menjadi orang yang semakin dewasa, orang yang terlatih untuk tidak mengabaikan suara Tuhan. Dan zaman kejayaan itu dipulihkan. Pada saat seperti apa? Pada saat ada satu pribadi yang mulai peka mendengar suara Tuhan. Saudara, ada sebuah area yang mengalami kekalahan. Di mana area itu ada orang-orang yang sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang sudah mulai bertajam kepekaannya mendengar suara Tuhan dan tidak membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur, yaitu Nabi Samuel. Kejayaan itu dikembalikan. Sampai di sini Tuhan menang kita. God has brought us this far. Bukan untuk mengalahkan kita. Tuhan sudah membawa sampai sejauh ini bukan supaya engkau mengalami kekalahan. Tuhan sudah membawa engkau, menarik engkau keluar dari kegelapan demi kegelapan, daripada kejatuhan demi kejatuhan, sampai sejauh ini. Sekalipun engkau tersiksa, sekalipun engkau terhempas, sekalipun engkau seringkali terjatuh, tetapi Tuhan sudah membawa engkau for this far. Sejauh ini bukan untuk membuat engkau jatuh, bukan untuk meninggalkan engkau, bukan untuk membiarkan engkau, tetapi untuk kembali lagi menegakkan kejayaan Israel. Di mana tabut Tuhan direbut? Karena di sana tidak ada orang yang dengar suara Tuhan. Tetapi tabut Tuhan dikembalikan karena ada orang yang mau mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah membawa engkau sejauh ini, bukan untuk membuat engkau alami kekalahan, tetapi supaya engkau sampai di titik kemenangan ketika engkau mengandalkan Tuhan. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kau sudah berjalan begitu jauh, engkau kehabisan energi mengikuti Tuhan, tetapi enggak sungguh-sungguh. Kenapa? Tidak dengar suara Tuhan. Hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, peka saudara. Semua orang punya telinga, tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tidak semua ketika orang bertelinga dia mendengar. Ada orang yang pura-pura tuli. Setiap hari telinga saya mendengar bunyi lato-lato. Tetapi saya nggak suka mendengar itu karena ribut. Kita memilih apa yang kita dengar, saudara. Ada yang kita dengar tapi kita memilih untuk tidak menerimanya. Hati-hati. Perhatikan apa yang kau dengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada para nabi, apa yang dikatakan Roh kepada anak-anak kerajaan, apa yang dikatakan Roh kepada hatimu. Engkau mendengar, tapi engkau tidak memperhatikan. Engkau sama saja tidak mendengarkan. Hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berbalik kepada Tuhan. Ebenezer. Tuhan akan menolong engkau sampai sejauh ini. Bukan dengan maksud untuk supaya engkau kalah, tetapi supaya engkau berkemenangan. Amin. Setia dengan Tuhan. Samuel adalah pribadi yang meneguhkan dan mengurapi Raja Israel yang pertama. Ketika Samuel hidup, anak-anaknya tidak hidup sama seperti dia, sebagaimana dia mendengarkan suara Tuhan. Israel mengalami ketakutan kalau mereka akan dihimpit lagi oleh bangsa Filistin. Lalu mereka berkata, pilihkan seorang raja bagi kami. Dan Tuhan pun, ya bisa dikatakan Tuhan merasa ditinggalkan. Mereka lebih memilih raja untuk mendengar dari raja daripada aku. Tapi itu pun Tuhan memberikan. Saudara, seringkali kalau kita ngotot meminta sesuatu, bukan karena memang itu layak untuk engkau terima. Tetapi sebetulnya karena saking sayangnya Tuhan dengan engkau, dia memberikan apa yang engkau ingini, tapi itu belum tentu yang terbaik. Itu sebabnya mendengar suara Tuhan dan peka apa yang menjadi maksud Tuhan yang terbaik, itulah yang harusnya kita doakan. Nah saudara, mereka meminta raja, Tuhan berikan raja. Dan mereka meminta Tuhan memilihkan seorang yang bernama Saul, yang dia terpilih di antara orang yang paling tinggi di suku yang terkecil, yaitu suku Benyamin. Dan Tuhan mengutus Samuel untuk memberikan peneguhan kepada Saul. 1 Samuel 10, Tuhan mengurapi Saul menjadi raja melalui Samuel.
1 Samuel 9 ayat 15 berkata, tapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benjamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriaknya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan padamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Samuel seorang yang peka, oleh karena dia peka dengan suara Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Samuel. Saudara, Samuel meneguhkan dan mengurapi Raja Israel yang pertama. Sampai pada saat ini, sampai di titik ini saya akan menjelaskan bahwa Samuel seorang yang taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan dia pergi ketika Tuhan menyuruh dia pergi ketika Tuhan menyuruh dia teguhkan hambaku Saul menjadi raja, dia pergi dan meneguhkan. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini, bahwa Samuel adalah seorang yang dari dia lahir hingga dia kemudian akan mengakhiri hidupnya, dia orang yang taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dia seorang nabi yang terkenal, yang menjadi nabi yang besar pada zamannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, apapun keadaanmu saat ini, jadilah pribadi yang taat, tunduk, peka dengar suara Tuhan. Sebab sampai di sini Tuhan menolong engkau, Tuhan pakai engkau untuk menjadi berkat. Jangan sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Samuel adalah simbol, dia ada di dunia ini oleh karena kehendak Tuhan. Dari doa Hana, bahkan sampai di akhir kehidupannya, dia taat melakukan tugasnya. Saudara, Efesus 2 ayat 10. Bukankah Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Efesus 2 ayat 10. Samuel seumur hidupnya, dia hidup sebagai hambanya Tuhan. Saudara, bukan gelarmu dokter, bukan gelarmu polisi, bukan gelarmu sebagai hakim, bukan gelarmu sebagai guru, tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Tetapi ada satu panggilan Tuhan di dalam hidupmu, kamu harus menjadi berkat. Seumur hidupmu engkau ada di dunia ini, engkau akan kembali kepada Tuhan dengan mengatakan, aku hidup dalam pekerjaan yang baik dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di titik engkau mengakhiri kehidupanmu, pastikan Ebenezer, Tuhan selalu menolong kita. Amin. 1 Samuel 2 ayat 35, ketika Imam Eli di dalam masa kepemimpinannya tidak menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa ia akan memanggil seorang imam kepercayaan yang berkenan di matanya. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dan Samuel mendapat kesempatan untuk mengurapi dia. Bahkan Daud mendapat kesempatan diurapi oleh Samuel. Tuhan mencari hamba-hamba Tuhan yang menjadi kepercayaan Tuhan, yang berlaku sesuai dengan hati Tuhan, yang berlaku sesuai dengan jiwa Tuhan. Kalau hari ini engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan, biarlah kita menjadi orang kepercayaan, mengerti hatinya Bapa, mengerti jiwanya Bapa, melekat dengan Bapa, dan sampai akhir kehidupan kita setia melakukan panggilan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita belajar dari Samuel. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai akhir kehidupan kita, pastikan kita sesuai dengan hati dan jiwa dari Tuhan, menjadi imam kepercayaan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan selalu menolong kita yang berseru dan berharap kepadanya. Jadilah hamba Tuhan yang peka, taat, dan setia. Mari satu dalam doa. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah, bangsa kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Hidup kami bukan milik kami sendiri, kami dipersembahkan di baitnya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tumbuh mendengarkan suara Tuhan, bahkan tidak membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur. Biarlah pastikan kami Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengenal hati Tuhan, yang mengenal jiwa Tuhan, menjadi hamba Tuhan kepercayaan, sehingga di akhir kehidupan kami, Engkau mendapati kami taat dan setia. Diberkatilah setiap orang yang lapar dan haus akan Engkau, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami, Engkau ada dan membawa kami sampai di titik ini, bukan supaya kami kalah, tetapi supaya
kami terus mengalami kemenangan daripada Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dan selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan peka dan taat pada suara Tuhan. Kami berdoa memberkati umat Tuhan-Mu yang sedang sakit, diberkatilah kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka, disembuhkan, dipulihkan, dijauhkan dari roh-roh maut, roh kecelakaan dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, God bless you.